Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tebal isolasi kritis dan contoh soal. Dimulai dari Surga Wianda. Silakan masyarakat. Oke, seringan ada. Yang pertama, silinder terisolasi. Sebuah pipa bundar dipasang selapis. Sebuah pipa bundar dipasang selapis isolasi di sekelilingnya. Suhu dingin dalam isolasi adalah TI, sedangkan suhu luar terkena konveksi sebesar TS. Bisa dilihat R1-nya jari-jari, T, temperaturnya, RC, T, H, TS. Next. Kemudian analogi listrik untuk pipa terisolasi adalah TI, temperatur, terus temperatur, kemudian ke temperatur S. Dengan RK sama dengan in len RE per RI di per 2 pi KL. RH sama dengan 1 di per 2 pi R si LH. Persamaan perpindahan panas untuk pipa terisolasi adalah Q sama dengan delta T menyeluruh di per jumlah sigma R TH sama dengan TI dikurang TS di per lor RC per RI di per 2 pi KL ditambah 1 di per 2 pi RC LH Q sama dengan 2 pi L dalam kurung TI dikurang TS satu kurung di per lor RC di per RI tutup kurung di per K ditambah 1 di per RCH. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aswin. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Surga untuk menentukan jari-jari krisis isolasi RC agar perpindahan panasnya maksimum dapat dicari dengan dua cara, yaitu yang pertama dq per drc sama dengan 0 atau dr per drc sama dengan 0. Jari-jari kritis diperoleh RC sama dengan K per H. Artinya perpindahan panas maksimum dari pipa terjadi ketika jari-jari kritis sama dengan rasio konduktivitas termal isolasi dengan koefisien perpindahan panas permukaan. Di sini jika RC lebih kecil daripada K per H, maka perpindahan panas meningkat dengan penambahan tebal isolasi. RC lebih besar K per H, maka perpindahan panas menurun dengan penambahan tebal isolasi. Next. Adapun rumusnya yaitu Q sama dengan T1 per TA T1 kurang TA per dalam kurung 1 per HC A besar 1 kurung. Jika A1 sama dengan 2 pi R1L sama dengan pi D1L dan dimasukkan ke persamaan di atas diperoleh Q per L sama dengan AC dalam kurung pi D1 plus kurung buka kurung T1 kurang TA balas kurung sama dengan 1,7 pi buka kurung 0,033 balas kurung buka kurung lagi 200 kurang 20 tutup kurung. Q per L sama dengan 32,1 watt per meter tanpa isolasi. Jika pipa diisolasi, perpindahan panas dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan T1 kurang T2 per len buka kurung R2 per R1 balas kurung per 2 pi K kali L tambah 1 per HC A1 sama dengan 2 pi L buka kurung T1 kurang T2 pi per len buka kurung R2 per R1 balas kurung per K tambah 1 per HC R2. Next. Jika data diketahui dimasukkan persamaan 2 34A diperoleh Q per L 2 pi dalam kurung 200 kurang 20
per ln D2 per 3,340 per 0,035 tambah 1,7 D2. Tebal isu dapat itu dengan persamaan tebal R2 kurang R1 sama dengan D2 kurang D1 per 2. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Lukas mengenai perhitungannya. Dengan saya persilakan. Selanjutnya itu contohnya sebuah pipa dengan diameter nominal 1 inci atau OD sama dengan 3,340 cm yang diisolasi dengan kapok K-nya sama dengan 0,035 W per M derajat Kelvin. Dianggap suhu permukaan pipa sama dengan 250 derajat Celcius dan suhu udara luar yaitu 30 derajat Celcius. Diketahui HC-nya sama dengan 1,75 W per M derajat Kelvin. Tebal isolasi divariasikan dari 0 sampai 3,5 cm dengan interval 0,5 cm. Selanjutnya dihitung Q per L dari isolasi 0 sampai dengan 3,5 cm. Temperatur udara luar yaitu 29 derajat Celcius. Untuk penyelesaiannya, diketahui NPS-nya sama dengan 1 inci. Kemudian untuk OD-nya itu 3,340 cm. Kemudian K-nya 0,035 W per M Kelvin. Kemudian ini kita konversikan menjadi 3,5 dikali 10 min 4 W per cm Kelvin. Kemudian diketahui RI-nya itu setengah dari OD-nya, sehingga ditulis setengah 3,340 cm itu sama dengan 1,67 cm. Selanjutnya TI-nya itu 250 derajat Celcius. Karena di sini satuannya Kelvin, jadi ini dikonversikan ke Kelvin sehingga didapatkan 523 Kelvin. Untuk TS-nya itu 30 derajat Celcius sama dengan TI, ini dikonversi juga ke Kelvin sehingga hasilnya 303 Kelvin. Kemudian HC-nya ada di soalnya itu 1,75 W per M pangkat 2 Kelvin. Kemudian ini dikonversikan juga menjadi 1,75 dikali 10 pangkat minus 4 W per cm pangkat 2 Kelvin. Ini kita sudah dapat semua data-datanya. Selanjutnya itu yang pertama kita menentukan tebal isolasinya. Ini tanpa isolasinya, untuk tebal isolasi sama dengan 0 cm. Tadi untuk rumusnya sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Rumusnya yaitu I per L sama dengan 2pi buka kurung T
TI dikurang dengan TS per 1 dibagi RC HC. Di sini data-datanya untuk TI-nya, TS-nya dengan HC-nya sudah diketahui, sedangkan RC-nya belum, sehingga untuk menyelesaikannya kita harus mencari dulu RC-nya. Untuk cara mencari RC-nya itu RC sama dengan RI ditambah dengan tebal isolasi RI-nya itu yang ini 1,67, kita masukkan 1,67 ditambah tebal isolasinya 0, satunya cm, sehingga didapatkan RC-nya itu 1,67 cm. Karena kita sudah memperoleh RC-nya, maka kita bisa memasukkan data-datanya. Pi untuk TI-nya itu 523 Kelvin. Dikurangi dengan TS-nya 303 Kelvin diper 1, kemudian dibagi dengan 1,67 cm dikali 1,75 dikali 10 pangkat minus 4, satunya itu W per cm pangkat 2 Kelvin. Dari data tersebut kita dapat melakukan perhitungan sehingga diperoleh 0,404 W per cm. Jika dikonversi ke W per meter, sehingga didapatkan 4,4 W per M. Sehingga untuk tanpa isolasi dengan tebal isolasi 0 cm didapatkan tebalnya itu 40,4 W per M. Untuk selanjutnya itu isolasi dengan tebal 0,5 cm. Untuk rumusnya yang digunakan yaitu TI dikurang dengan T0 diper ln RC per RI dibagi 2pi K dikali dengan L plus T0 dikurang TU per 1 dibagi 2pi RD HC. Selanjutnya Q sama dengan 2PL TI dikurang TU diper ln RC per RI dibagi K, kemudian ditambah per RC HC.
Pi per L sama dengan 2Pi T1 dikurang dengan dibagi ln RC per RI dibagi K, kemudian ditambah seper RC AC. Selanjutnya kita memasukkan data-datanya. IR sama dengan 2P 523 dikurang 303 Kelvin dibagi ln 2,17 cm dibagi 1,67 cm. Ditambah 1 per 2,17 cm dikali 1,75 dikali 10 pangkat minus 4 W per cm pangkat 2 Kelvin. Sehingga dari data-data tersebut dihitung dan mendapatkan nilai 0,409 W per cm. Kemudian ini satuannya W per cm, kita konversikan ke W per meter, sehingga didapatkan 40,9 W per meter. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Naya. Lanjut untuk mencari isolasi dengan tebal 1 cm. Rumus yang digunakan itu digunakan terus berulang-ulang. Mencari RC sama dengan 1,67 ditambah 1 cm itu sama dengan 2,67 cm. Sehingga Pi per L nya itu sama dengan 2Pi dikali 523 dikurang 303 Kelvin per ln 2,67 per 1,67 per 3,5 dikali 10 pangkat min 4 W per cm K ditambah dengan 1 per 2,67 cm dikali 1,75 kali 10 pangkat min 4 W per cm pangkat 2K, sehingga didapatkan Pi per L nya itu sama dengan 0,397 W per cm atau sama dengan 39,7 W per meter. Lanjutlah. Kemudian dilanjut dengan isolasi dengan tebal 1,5 cm. Mencari RC-nya sama dengan 1,67 ditambah dengan 1,5 cm sama dengan 3,17 cm. Kemudian Pi per L nya sama dengan 2Pi dikali 523 dikurang 303 Kelvin per ln 3,17 per 1,67 per 3,5 dikali 10 pangkat min 4 W per cmK ditambah 1 per 3,17 dikali 1,75 kali 10 pangkat min 4 W per cm pangkat 2K, sehingga didapatkan Pi per L nya itu sama dengan 0,38 W per cm atau sama dengan 38 W per m.
Lanjut lagi untuk isolasi dengan tebal 2 cm. Rumus yang digunakan sama. Untuk mencari RC-nya sama dengan 1,67 ditambah dengan 2 cm itu sama dengan 3,67 cm. Dengan rumus yang sama sehingga didapatkan Q per L-nya itu sama dengan 0,363 W per cm atau sama dengan 36,3 W per M. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Herunisa. Baik, di sini akan saya lanjutkan. Selanjutnya kita mencari dengan tebal 2,5 cm, yaitu F Q per L sama dengan 2pi dikali 523 dikurang 303 Kelvin per ln 4,17. Data 4,17 didapat dari RC sama dengan 1,67 ditambah 2,5 cm sama dengan 4,17 dibagi 1,67 per 3,5 kali 10 min 4 W per cm K ditambah 1 per 4,17 dikali 1,75 kali 10 pangkat min 4 W per cm pangkat 2 K. Sehingga didapat nilai Q per L dalam keadaan tebal 2,5 cm adalah 0,347 W per cm. Kita ubah, kita konversikan menjadi meter menjadi 34,7 W per M. Selanjutnya mencari padat tebal 3 cm, yaitu G isolasi dengan tebal 3 cm. I per L sama dengan 2pi dikali 523 dikurang 303 K per ln RC dari tebal 3 cm adalah 1,67 ditambah 3 cm sama dengan 4,67 cm. Sehingga kita masukkan ln kali 4,67 per 167 per 3,5 kali 10 min 4 W per cm K ditambah dengan 1 per 4,67 dikali 1,75 kali 10 min 4 W per cm pangkat 2 K.
sehingga didapatkan Q per L pada tebal 3 cm adalah 0,332 W per cm, dan kita konversi menjadi meter yaitu 33,2 W per meter. Lanjut, yang terakhir pada tebal 3,5 cm. H isolasi dengan tebal sama dengan 3,5 cm. Q per L sama dengan 2pi dikali 523 dikurang 303K per ln. Kita cari dulu RC nya sama dengan 1,67 ditambah 3,5 cm sama dengan 5,17 cm. Kita masukkan ln 5,17 per 1,67 per 3,5 kali 10 min 4 W per cm K ditambah 1 per 5,17 dikali 1,75 kali 10 min 4 W per cm pangkat 2K, sehingga didapatkan hasil Q per L pada tebal 3,5 cm adalah 0,319 W per cm. Kita konversikan menjadi meter yaitu 31,9 W per M. Dari data yang kita dapatkan, kita dapat data perhitungan berupa tebal, diameter, Q per L, dan Q per L. Tebalnya antara range 0 sampai 3,5. Untuk hasil yang telah kita hitung, di 0 didapatkan Q per L 40,4 dengan satuan W per M, 0,5 40,9, 1 39,7, 1,5 38, di 2 36,3, 2,5 34,7, 3 33,2, dan yang terakhir 3,5 31,9. Sehingga kita bisa membuat grafik perhitungan antara tebal melawan IL-nya, sehingga didapatkan grafik seperti berikut. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.